Purwakarta, Jawa Barat, Raja Wali News TV. Polres Purwakarta menetapkan Kepala UPTD Puskesmas Bojong, Kabupaten Purwakarta sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan dan pemungutan anggaran tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017 di UPTD Puskesmas Bojong. Kapolres Purwakarta, AKBP Edward Zulkarnain mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan dan pemanggilan, Kepala UPTD Puskesmas Bojong inisial DS, 53, telah memenuhi unsur pidana dan ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres menjelaskan, tersangka DS yang merupakan Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, FKTP, atau selaku kuasa pengguna anggaran, KPA, pada UPTD Puskesmas Bojong telah melakukan pemotongan dana kapitasi alokasi jasa pelayanan sebesar 20% yang akan dibagikan kepada masing-masing pegawai penerima jasa pelayanan, Jaspel. Jadi tersangka ini diduga memotong dan memungut anggaran dari berbagai sumber anggaran tahun 2016 dan anggaran tahun 2017 itu digunakan kepentingan pribadi dan operasional tersangka serta pengeluaran lainnya yang tidak ada dasar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, ucap Edward saat menggelar rilis ungkap kasus. Pada Senin, 25 Desember 2023, Kapolres menyebut, selama 2 tahun terakhir ada 6 sumber anggaran yang dipotong tersangka ini. AKBP Edward Zulkarnain menjelaskan, sebelum menetapkan tersangka pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 48 orang saksi. Akibat pemotongan sebesar 20% oleh tersebut sehingga para pegawai penerima Jaspel menerima Jaspel tidak sesuai formulasi sesuai aturan yang ada, ucapnya. Untuk saat ini, kata Edward, berdasarkan perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, Provinsi Jawa Barat mencapai Rp1.355.386.182 dari 2 tahun tersebut. Anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk menunjang kinerja pelayanan medis dan menjamin ketersediaan pelayanan di tingkat Kecamatan Bojong. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya pemotongan dan pemungutan liar oleh Kepala UPTD Puskesmas Bojong, jelas Kapolres. Hasil penyelidikan kasus korupsi ini, kata Kapolres, pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp602.817.900 dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, Bantuan Operasional Kesehatan, BOK, dan Program Upaya Kesehatan Masyarakat, PUKM. Atas perbuatannya, pelaku ini disangkakan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara, ungkap AKBP Edward Zulkarnain. Sopyan melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Kepala UPTD Puskesmas Bojong pada tahun 2016-2017 kami tetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi, memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi yang dapat memberikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bang, totalnya itu berapa, Pak? Totalnya berapa? Ya, total kerugian, mohon maaf lupa ya. Terima kasih. Total kerugian negara, keuangan negara lebih kurang 1.035 juta rupiah. Lebih kurang 1.035 juta rupiah yang berhasil disita 602.817.900 rupiah. Ada lagi? Dari berapa orang, Pak, itu? Ini dari satu tersangka, ya. Dari Korbannya sekitar 40-an ya. Korbannya ada sekitar 40-an. Selamat sore, selamat sejahtera bagi semua yang kami hormati rekan-rekan media.
Pada hari ini Jumat tanggal 25 Desember 2023, Polres Purwakarta akan rilis dua perkara. Pertama, perkara tindak pidana korupsi. Dasarnya adalah laporan polisi dan surat perintah penyidikan tertanggal 14 Januari 2021, di mana berdasarkan alat bukti yang ada ditemukan bukti permulaan yang cukup. Ya, itu yang kita katakan tadi, dari kerugian keuangan negara lebih kurang 1.035.000.000 rupiah itu dipergunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi dan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain dari tersangka. Cukup. Tersangka belum ditahan? Belum ditahan. Kenapa? Sementara kami masih koordinasi dengan ahli dulu untuk melengkapi. Doakan secepatnya ditahan. Tersangka ini seorang, ada tersangka lain kan? Saat ini kita menetapkan satu tersangka. Penyidik melakukan pendalaman apakah ada tersangka-tersangka lain yang akan calon tersangka lain akan ada kaitan dengan perkara ini, itu penyidik masih melakukan pendalaman.